Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, masuk Pak. Ya, izin dulu ya. Saya Rizky. Juga saya Rizky dari CGP. Ada sedikit mau ngomongkan sama ibu Bu. Boleh Pak, silakan duduk Pak. Iya, terima kasih. Bu. Apa kabar keluarga? Alhamdulillah sehat. Aku tengok ibu juga dalam keadaan sehat dan segar serta manis semuanya Bu. Ya. Nah, gini nah Bu, izin sedikit ya. Saya ada sedikit tugas dari program guru penggerak. Jadi di sini saya ada tugas mewawancarai 1 atau 2 sampai 3 kepala sekolah terkait dalam praktek pengambilan keputusan. Bolehkah sedikit kita melakukan wawancara, Bu? Silakan Pak. Kalau bisa, saya bantu Bapak. Kalau tak bisa, mungkin tak bisa saya jawabnya. Ya kita apa bersama lagi Pak ya. Iya, izin Bu ya, ini Silakan, kita Pak. Bu ya. Nah, jadi begini Bu, kecekkan Bu. Nur ya, selama Ibu menjadi kepala sekolah di SD 006 Sungai Majo ini, adakah suatu masalah yang Ibu hadapi sebagai seorang pemimpin? Di mana masalah ini menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya. Jika ada, bolehkah Ibu menceritakan kepada saya beserta cara penyelesaiannya? Jelas kita itu di mana-mana ada masalah. Iya, benar. Apalagi kita hari-hari menghadapi orang namanya kan manusia, jadi ada masalah kita dengan guru, masalah kita dengan murid, tentu ada. Yang dilema yang ada di sekolah kami ini masalah guru honor. Ya. Guru honor ya. Tapi kami ini murid cuma terima tahun ini 25 orang. Nah, sementara guru bidang studi dengan guru kelas ada 11 orang. Jadi itu pun udah kita bagi pun jelasnya tak juga dapat jam sepenuhnya. Mereka honor daerah, sementara yang ada guru di sini sudah sertifikasi. Dan orang yang honor daerah ini ingin juga mengikuti sertifikasi. Tetapi setelah kita jamnya ini tidaklah cukup Pak untuk guru-guru ini aja masalah yang besar saya hadapi bagi saya. Belum ada pemecahan masalah itu Pak. Lantas dengan adanya masalah ini ya, keputusan apa yang Ibu ambil pada saat itu? Dengan saya koordinasi dengan daerah, dengan orwil, dengan pengawas, dengan guru-guru yang ada. Nanti kita Pak, mana tahu ada guru ini jamnya dipinjam jamnya tak bisa. Dia jelas pas-pas jamnya Pak. Jadi dengan demikian kita pun timbang rasa dengan guru honor ini Pak. Mungkin dia ingin juga sertifikasi. Maka saya Pak sudah saya bagi pun jamnya tak bisa. Karena kita murid sedikit, dikatakan sedikit tak lengkap jamnya. Jadi saya ambil keputusan ini tetap gurunya mengajar di sekolah saya ini. Tetapi kalau seandainya saya suruh mereka itu mencari jam tambahan untuk di sekolah lain. Nah, jadi rencana kami tahun ajaran gini Pak, ini belum dilaksanakan. Nah, jadi orang-orang ini setuju kalau begitu, daripada mereka ini tidak dapat jam untuk jam sertifikasinya. Kasihan. Keputusan yang sangat solutif ini ya Bu ya. Jadi begini Bu, dalam modul yang saya pelajari ada 2 jenis dilema, yaitu dilema etika, di mana dilema etika ini kebenaran lawan kebenaran, dan rujukan moral yang merupakan kebenaran lawan yang salah. Nah, menurut Ibu Kepsek sendiri, bagaimana dapat mengidentifikasi kasus-kasus ini, mana yang merupakan dilema etika dan mana yang dilema moral?
Biasanya Pak, kasus ini pergi ada berhubungan dengan ranah hukum, berarti itu bujukan moral. Iya. Jadi, tetapi jika tidak berhubungan dengan ranah hukum, dilema etika ini apalagi dampaknya memang benar di satu sisi dan besar di sisi yang lainnya, menjadi sudah pasti itu adalah dilema etika. Itulah Pak. Oh, berarti seperti kasus dilema etika yang Ibu hadapi tadi ya, Bu ya? Iya. Nah, apakah Ibu akan mempertahankan guru honor daerah atau mengajukan mutasi, di mana kedua keputusan itu ya benar dan tidak melawan hukum? Itulah Bu ya. Pak, itulah kita biar Pak itu jelas. Berarti selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau menurut saya Pak, lebih menilai nilai kebajikan yang harus dijunjung tinggi, karena dengan menjunjung tinggi nilai kebajikan seperti keadilan, kejujuran, kemanusiaan, maka kebenarannya itu sendiri akan mengikutinya. Kalau apabila kita yang mengatur itu sebagai kepala sekolah, Bu, sebenarnya kita tidak cukup jam. Sebenarnya contohnya itulah, kita tidak cukup jam di sini, Bu. Saya merasakan kalau saya diri saya atau rekan-rekan yang sertifikasi merasakan juga seperti Ibu. Makanya saya lepas Ibu, boleh Ibu pergi ke sekolah lain, tetapi data Ibu tetap di sekolah saya. Oh, gini ya. Adakah langkah-langkah atau mungkin strategi seperti apa yang Ibu biasa lakukan untuk menyelesaikan masalah dilema seperti yang Ibu alami tadi? Itu Pak, biasanya ada 3 tahap yang saya bikin. Seperti yang tadi yang saya bilang, saya itu mengapakan masalah itu mengajak komite sekolah. Ini Pak, dilemanya agak rumit juga. Komite sekolah, korwil, ada pengawas. Jadi dengan adanya orang-orang itu, saya dapat atau kita mendengar semua masalah yang saya hadapi tidak sendiri. Dan saya pecahkan tidak sendiri. Jadi bersama rekan-rekan guru, ada pengawas, ada korwil. Nanti kalau ada sesuatu masalah Pak, saya tidak sendiri gitu. Jadi dengan adanya itu tadi Pak, saya menginformasikan masalah ini kepada yang berkepentingan, seperti kepada guru tadi, guru yang bersangkutan. Ibu sanggup cari jam di luar. Keduanya Pak, sekolah saya mengutamakan itu sekolah yang menerima guru itu sendiri. Apakah kepala sekolahnya dan guru atau guru yang bersangkutan siap menerima sekolah yang dia cari, atau kepala sekolah menerima atau guru yang ada di situ yang kurang jam langsung Pak, yang bisa guru saya dimasuk. Yang ketiga, merefleksikan bagaimana kalau saya di posisi mereka. Kalau kita guru yang sertifikasi ini di posisi mereka sebagai guru honor, yang tidak bisa kalau menetap dia di sekolah kita ini, dia ini tidak akan dapat jam sertifikasinya nanti. Jadi itulah keputusannya saya ambil. Maka saya undang-undang mereka ini tadi, Pak Pengawas dan Pak Korwil, dengan guru komite yang dulu saya mengadakan berkumpul, saya tanya dulu, begitulah Pak keputusannya. Jadi guru yang bersangkutan ini, guru honor daerah yang bersangkutan ini bersedia dia minta jam ke sekolah lain.
Nah, itulah masalah yang bisa sementara saya lakukan. Nah, ada nggak ya Bu ya hal-hal yang Ibu Kepsi anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti kasus Ibu yang tadi? Masalahnya itulah tadi Pak. Kalau seandainya kepala sekolah bisa tidak terima, itu makanya kita tadi siap. Kalau kita banyak masuk ada guru ini tanpa ini kan masa ini kan orang daerahnya udah SD. Nah, ternyata kok di SD saya diterima juga, minta jam juga. Jadi masalahnya itu Pak, kita mencoba. Nah, kita mencoba lah untuk memecahkan, untuk masalah itu kita pecahkan, kita adakan ini, kita panggil gurunya, kita apa? Untuk sementara ini belum ada masalah yang fatal. Masih lakukan. Ya, di sini Bu, satu juga, adakah yang menurut Bu Kepsi atau Bu Nur merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Makanya dari itu kita dengan guru honor, guru negeri, saya sebagai kepala sekolah, bendahara, kita adanya keterbukaan. Mengapa ini tidak ada jamnya? Mengapa ini tidak apa? Bagaimana cara kita supaya kawan ini jangan ada masalah dia duduk di sekolah kita atau duduk di tempat lain. Jadi seandainya ada keterlambatan, ada apa, kita sama-sama kita lakukan. Jadi dengan itu adanya kasus yang misalnya jangan nanti di belakang, berapa kali Bu tuh tak masuk, saya menantikan sementara. Ada ini, jangan ada yang ngomong enak aja dia masuk. Itu jelas kita akan kita rasakan di sekolah kita depan. Kita sebagai kepala sekolah harus Bu, kita kasih tahu. Kita saling bantu-membantu Bu. Kita saling terbuka. Yang ibu, kayaknya ibu yang pergi dari sekolah ini ngonor ke tempat lain, terbuka dengan guru yang ada di sini dan dengan yang kepala sekolah. Jadi kita ada keterbukaan Pak antara hubungan kita sama sekolah. Ya, di sini dalam rangka putusan tadi, apakah Ibu ada sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Maksudnya saya itu, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat ketika ada masalah atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Mungkin Ibu memiliki prosedur tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus dilema tersebut. Kadang Pak ya, kalau ada masalah itu kan kita berpikir dulu adalah kali apakah ini kita kasus ini kita mengadakan rapat menjaga masalah ini, atau seandainya masalah kecil nggak malah kita rapat. Jadi kita Pak menentukan apa yang terjadi besar kecilnya, dan kita bukan pada waktu yang terjadi itu, kita ambil waktu yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Jadi semua mendengar, semua tenang, dan kalau seandainya antara guru lagi biasa lah Pak, kalau seandainya dia sedang panas kita menyelesaikan masalah, kan tak mungkin Pak masalah kita ini selesai seontrongnya, begitulah Pak. Tapi kalau seandainya kecil Pak, nah disitulah sambil ketawa udahlah tuh. Tapi kalau seandainya pada waktu, bukan pada waktu yang tidak terjadinya, tapi kita atur waktu. Ya. Adakah seseorang atau yang faktor-faktor yang mungkin selama ini dapat mempermudah Ibu dalam mengambil sebuah keputusan untuk kasus-kasus dilema, atau adakah seseorang yang membantu Ibu mempermudah kasus ini selesai? Itulah Pak. Kalau buat saya ya guru-guru lah Pak. Benaranya, operatornya, guru bidang studinya, ya guru-guru anggota keluarga besar SD 06 Ewa Joni lah Pak. Kekompakan kita yang penting. Jadi masalah yang ada itu kalau kita berembuk,
kita bicarakan bersama dengan baik. Dan membantu, semua membantu. Nah, pertanyaan terakhir Bu. Nah ya, ini kayak bestumi milioner Bu ya. Nah, pertanyaan terakhir Bu, dari semua yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu dapat petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dalam masalah dilema etika yang disampaikan tadi? Apa pembelajaran yang dapat Ibu petik di dalamnya? Sangat banyak sekali Pak. Kita memecahkan masalah, cara kita menghadapi guru yang panjang, cara kita pokoknya sangat merasa sangat apa sekali lah Pak, sangat bermanfaat. Dengan adanya wawancara ini Bapak datang ke sekolah kami, mudah-mudahan Bapak sebagai guru penggerak dapat membimbing kami dan guru-guru kami. Jangan Bapak misalnya kalau tak merasa kurang puas dengan jawaban kami, dengan layanan kami, Bapak jangan apalah, pokoknya kami mengharap dengan adanya kami merasa berterima kasih juga dengan Bapak. Kami tahu bahwa Bapak ini lulusnya guru penggerak, maka kami banyak minta bantu guru-guru kami supaya banyak juga lulus di sini. Banyak manfaatnya, terima kasih. Nah, oke, saya terima kasih atas wawancaranya hari ini dan mohon maaf atas pemakaian waktunya. Sekiranya kalau ada pertanyaan yang salah dan janggal dalam pertanyaan ini, saya mohon maaf dan saya izin pamit dulu ya. Izin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, terima kasih. Sama-sama kerjasama. Oke, terima kasih.